Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang, pengalamannya kalah terus. Sebenarnya nggak menyenangkan buat kita bertanding dengan orang yang berkali-kali kalah. Apa kayaknya gimana gitu, nggak asik gitu loh. Baik. Mulai seru juga nih bos. Dengan adanya pernyataan dari Bang Adian Apitupulu, kader dari Partai PDIP, yang menganggap enteng melawan Pak Prabowo, memang ini terkesan merendahkan. Tapi kalau dilihat dari kacamata politik, tentunya ini bisa mengandung beberapa motif kepentingan ataupun bagian daripada strategi politik juga. Baik, kita akan analisis dari beberapa sisi. Di satu sisi, ini bisa jadi menyerang mental Pak Prabowo Subianto agar mau jadi cawapresnya Pak Ganjar. Karena PDIP sadar betul bahwa elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini nomor 1 dan nomor 2 saling kejar mengejar. Dan tentunya Pak Prabowo Subianto akan menjadi ancaman untuk Pak Ganjar maupun PDIP kalau sampai bertarung nantinya di Pilpres 2024. PDIP sangat paham sekali jika terjadi duet antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, maka kemenangan Pilpres 2024 di depan mata. Mungkin kalau istilah peribahasa, meremaja udah pasti memenangkan Pilpres 2024 gitu. Dan memang persoalan saat ini kita juga semua tahu bahwa PDIP maupun Gerindra sama-sama kekeh mau jadi capresnya aja, mau jadi nomor satunya aja, agak mau jadi nomor 2. Itu memang problemnya gitu. Di sisi yang lain, saya kira ini juga strategi PDIP ingin melihat respon dari Gerindra maupun Pak Prabowo seperti apa. Mungkin ini juga bagian daripada strategi manajemen konflik politik juga sebetulnya. Oke. Terlepas dari itu semua, ada hal yang lebih penting daripada strategi yang tadi itu. Yaitu dengan adanya kejadian ini, saya melihat ada dampak positifnya untuk Pak Prabowo Subianto. Dan justru sebaliknya ini berdampak buruk bagi PDIP. Dampak positifnya adalah ini memacu semangat Pak Prabowo bersama tim pemenangan untuk membuktikan bahwa pernyataan kalau Pak Prabowo lemah atau lawan yang mudah itu salah. Jadi pernyataan kader PDIP ini justru menjadi jamu. Ibarat minum jamu kan. Walaupun pahit tapi menyehatkan. Jadi sama juga ini ibarat jamu untuk Pak Prabowo dan Gerindra. Walaupun pahit tapi menyehatkan dan menambah stamina untuk bertarung di Pilpres 2024 nanti. Begitu. Bukan hanya itu saja bos. Dengan direndahkannya Pak Prabowo ini, justru simpati masyarakat bertambah kepada Pak Prabowo. Sedangkan dampak buruk untuk PDIP ini justru mengurangi simpati masyarakat kepada PDIP. Dan juga tentunya membuat PDIP terlena kalau memang merendahkan atau menganggap enteng Pak Prabowo. Sehingga bisa saja nanti kalah di Pilpres 2024. Jadi tentunya ini merupakan blunder untuk partai PDIP. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.